membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apalagi menghukum misalnya berapa ini? 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, akhirnya angkat bicara terkait dengan kasus Vina Cirebon, teman-teman. Dan video ini bisa membuka pikiran serta wawasan kita terkait apa sih yang sudah dilakukan oleh Polri dan apa yang harusnya dilakukan setelah ini oleh Polri. Apakah Peggy adalah pelakunya ataukah ada pelaku yang disembunyikan? Anda harus nonton video ini sampai full agar tidak salah menyimpulkan, teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Berikut videonya. Peggy sudah Peggy. Bener Peggy tuh. Benar. 100% benar. Peggy. Ya, kita hormat pada Polri telah menangkap Peggy dan benar. Benar Peggy. Kenapa saya katakan benar? Sidik jarinya iya, raportnya iya. Lurahnya mengatakan iya, ibunya mengatakan iya, sekolahnya mengatakan iya. Jadi benar Peggy. Benar. Tapi satu pertanyaan dan melahirkan anak pertanyaan banyak. Waduh. Yang belum dibuktikan adalah apakah dia pelaku. Nah, itu saja. itu belum dibuktikan. Belum. Yang kemarin ditampilkan di televisi, inilah Peggy. Oh, saya hormat. Apapun kita harus hormat pada Polri telah menjawab pertanyaan, menjawab DPO bahwa dia Peggy. Butuh saksi apa yang akan membuktikan bahwa dia pelakunya? Sekarang kemarin ya kita hormat pada Polda Jawa Barat mengatakan bahwa dia Peggy. Berarti yang ditangkap beneran Peggy tapi belum tentu dia pelakunya, teman-teman ya. Oke, saya terima. Tapi Polri belum menyebut bahwa dia pelakunya. Untuk menyebut alat pelakunya kita lihat ya. 8 terhukum yang katanya pelaku, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kan menarik BAP-nya. Berarti tidak menjadi saksi, tidak kenal dengan ini. Oke. Kemudian ada 1 saksi yang terakhir yang mengatakan lihat kan. Dia melihat dari jarak berapa? 100 meter. Malam hari. Loh, dia nggak kenal nama, tapi tahu orangnya itu. Hebat bener. Matanya itu. Mata elang gitu. Bener. Ini kalau pesawat apa Amerika itu Falcon ya. Iya betul. 100 meter malam hari. Bisa kan? tahu orangnya. Bisa tahu orangnya. Ini jangan-jangan main dukun juga. Main dukun juga. Atau nggak pakai alat sadap kan bisa. Tapi saya yakin Polri tidak percaya dengan keterangan dia ini. Kalaupun percaya kan hanya 1. Dalam teori hukum, 1 saksi bukan saksi. Jadi tidak ada saksi. 1 alat bukti berupa saksi bukan saksi. Taruhlah 3, taruhlah 100. Tapi kalau hanya saksi saja, maka itu tidak cukup. Artinya tidak bisa ditangkap. Ya, saya yakin ya Polri bisa menangkap. Mungkin Polri sudah punya alat bukti lain. Tapi bukan dukun ya. Ya bukan dukun. Jadi menurut Om seharusnya Polri sudah punya alat bukti lain. Ya mungkin. Yang belum dikasih tahu. Mungkin. Maybe. Mungkin. Atau mungkin ditangkap untuk meredakan keresahan masyarakat. Waduh. Saya nggak tahu. Waduh. Karena dalam hukum itu kan tidak ada penangkapan berdasarkan ini nih. Tapi penangkapan itu kan minimal 2 alat bukti. Iya. Tapi Om mengakui nggak kalau masalah viral jadi lebih cepat? Oh, kalau itu kan sekarang kan ada istilah no viral, no justice atau no action gitu. Jadi apapun juga ya ini secara kemanusiaan oke lah. Kita berterima kasih pada netizen yang telah mengangkat kasus ini dan kasus ini sifatnya kemanusiaan. Betul. 2 korban. Betul. Dan pembunuhannya sadis sekali. Betul. Diperkosa. Kita tidak rela kalau ada pelaku yang benar bebas. Nggak rela kalau pelakunya bebas kasus Vina ini. Iya. Tapi jangan juga menghukum yang nggak bersalah. Tapi menariknya Om, pada saat pertama kali kasus ini diselidiki, kok bisa kesimpulan dari polisi ini adalah kecelakaan tunggal. Nah, itu salah satu bukti bahwa dalam penanganan awal kita harus mengakui bahwa ada kelemahan. Nah, ini harus diperbaiki. Masa belum apa-apa sudah kecelakaan tunggal? Kan di lapangan dia ngomong ini itu kan Om polisi ya? Iya. Om kan polisi ya? Iya. Apakah ada anggota-anggota misalnya gini, karena keputusan yang terlalu cepat atau malas melakukan penyelidikan? 1 mungkin terlalu cepat. Terlalu cepatnya ini mungkin karena kurangnya pengetahuan, tidak terlatih, atau karena kemalasan, atau karena apa? Bisa karena kemalasan juga, supaya kasusnya selesai. Nah, dan ini untuk kasus yang 2 meninggal tidak wajar, entah itu kecelakaan, entah itu apa,
Kapolres harus turun ke lapangan. Hmm. Kapolres, ini jangan diserahkan kan ini Sersan yang ngomong. Kapolresnya kemana? Iya. Jangan enak-enak di ruang AC kayak gini, dingin. Iya benar-benar. Jangan enak-enak di ruang AC ya kan? Iya. Benar-benar. Karena lucu kan motornya nggak rusak ya Om. Ya? Motornya nggak rusak, mukanya bonyok gitu kan? Iya, motor nggak rusak, muka bonyok. Ya betul. Iya. Betul. Mungkin ditaruh dulu baru kecelakaan. Ya kan aneh Bisa. kan, aneh kan, markir keserempet apa gitu Iya, kan. kecelakaan Iya, juga. Kalau keputusannya seperti itu. Bisa juga. Iya. Nah, Om, ini masyarakat juga lagi ngeributin satu hal yang agak-agak sensitif, yaitu bahwa digosipkan bahwa salah satu tersangkanya ini anak petinggi polisi. Waduh. Pertama begitu kan isunya karena lama tertangkap Betul. DPO-nya, tapi sekarang justru korbannya anak polisi. Tapi masih juga ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? DPO 3 kan? Oh, Eki tuh bapaknya polisi ternyata ya? Oh, Dan 3 ini terungkap di pengadilan. Iya. Tahu-tahu kemarin diumumkan DPO hanya 1. Nah, Nah 2 lagi mana? mana Om? Namanya jelas apa aja, kata polisi itu asal sebut. Nah, tidak boleh dong gitu. Karena kalau gitu kan nanti akan menimbulkan Yang bilang banyak- asal sebut siapa Om? Ya pada kemarin kan dikatakan Heeh. bahwa yang benar itu DPO hanya 1. Yang dua Yang 2 itu si terhukum ini salah sebut katanya. salah sebut. Asal sebut. Asal sebut. Oh bisa begitu Om. Ya? Nah, ini kan kalau begitu kan ini merusak citra Polri. Polri berarti tidak ada check and recheck, cross check. Si Peggy sudah ketangkap kan. Kalau betul Peggy ini pelakunya, kemudian tinggal cocokkan saja. Peggy ditanya kenal ini, kemudian dicari apakah Peggy, karena nama Peggy sudah ketemu kan ini. Tinggal nanti Peggy ini apakah pelaku. Nah, untuk ngecek dia pelaku, Polri selalu mengatakan scientific crime investigation. Nah, tanya para terdakwa yang sudah terhukum ini, kenal nggak sama Peggy ini? Kalau dia nggak kenal dan dia mengatakan bukan ini Peggy pelaku, berarti udah gugur ya. Kan? Yang kedua adalah cari bukti-bukti crime scientific crime investigation atau ini. Apa? Sidik jari, bukan sidik jari yang menunjukkan namanya Peggy ya. Sidik jari yang membuktikan dia pelaku. oke. Terus apalagi bukti-bukti elektronik yang menyatakan dia pelaku. CCTV. Apa? CCTV. Bukti-bukti scientific lain yaitu DNA. Dan DNA. apalagi yang terkait dengan pembuktian yang nggak bisa dibantah oleh Peggy, maka terungkap. Setelah terungkap, Peggy suruh ngomong, apakah memang hanya Peggy ini pelakunya atau yang ini juga pelaku yang sudah terhukum ini? Kalau Peggy mengatakan saya tidak sendirian, betul mereka ini, kan selesai dia. Terus tanya lagi Peggy kan nggak mau dihukum yang lain bebas. Apa betul 2 DPO ini bohong-bohongan asal sebut aja? Kan 2 DPO udah hilang ini kan? Resmi kemarin Polri menyatakan Hilang siapa. udah 2 DPO Ya. itu. Alasan daripada Polri Asal itu nyebut. asal nyebut gitu kan. Nah, jadi masa kasus sebesar ini asal-asalan. Hmm. Tapi kalau Peggy ini mengatakan ya itu nama itu nggak ada, hanya saya sama ini aja, Selesai. tuntas, selesai. Selesai. Ya. Tapi kalau ini misalnya hanya Polri aja mengatakan salah sebut, Peggy tidak mengatakan, orang akan bertanya-tanya, jangan-jangan yang dihilangkan ini adalah betul orang gede yang harus disembunyikan. Wah. Kan gitu kan? Gimana Om? Orang gede yang harus disembunyikan, anak orang gede yang harus disembunyikan, itu yang beredar di netizen ya. Yang ngomong bukan saya, netizen yang ngomong. juga Iya. Pak Susno Sekarang ya. sudah ada di netizen, sekarang apa, suara netizen dan citizen itu luar biasa. iya, Itu bagai angin yang dahsyat sekali. Begitu Polri ngumumkan sudah keluar. Oh, kok segampang itu menghilangkan? Padahal itu terungkap dalam berita acara. Nah, Polri harus jawab ini. Cara jawabnya bukan Polri ngomong dengan siaran pers kan, dengan bukti-bukti. Siapa yang suruh ngomong? Oh. Peggy yang ngomong. Nah, Betul tidak ada itu DPO itu. Hanya saya DPO-nya. Selesai. Soalnya kalau Polri yang ngumumkan orang pasti Tapi gimana bisa memastikan Peggy akan ngomong tanpa tekanan? Itu juga susah Om. ya kalau Peggy betul pelakunya dia harus buktikan. Harus dibuktikan
yang namanya pakai scientific crime investigation, dibuktikannya kepada siapa? Dibuktikan kepada Peggy bahwa pelakunya betul Anda gitu kan. Artinya belum akan selesai sebelum ada scientific Crime crime investigation. investigation dan alat bukti lainnya. Iya. Karena apa? Kalau misalnya alat buktinya berupa keterangan saksi, karena terdakwa ini bisa jadi saksi ya untuk Peggy ya. Hanya keterangan terdakwa, ini kan bisa mungkir karena manusia itu bisa bolak-balik kan. Iya. Terus pakai saksi yang tadi satu orang Iya. yang melihat dari jauh, Iya, iya. tidak tahu nama tapi Iya. dia lihat malam hari 100 meter jaraknya dia masih tahu ada orang ini. Iya, agak nggak masuk akal. Iya, agak nggak masuk akal. Atau penglihatannya kayak apa? Tajam, Elang betul. falcon yang tajam Betul. itu, tapi ini tidak masuk Kelelawar. akal. Nah, yang bisa tadi sebagaimana katakan Mas Didi adalah scientific crime investigation. Oke, kalau seandainya scientific crime investigation dan alat buktinya tidak ada dan dinyatakan kasusnya selesai, Peggy-nya masuk penjara, gimana Om? Tidak bisa masuk penjara. Jaksa harus sadar karena alat buktinya kurang. Dan hakim pun harus belajar dari yang pertama. Ya, bukan apa-apa ya. Saya ini polisi, sangat cinta pada polisi, tapi saya tidak mau juga polisi buat kesalahan ada orang lain dihukum. Karena polisi akan dihujat. Kalau polisi dihujat, aku yang sakit hati. Nah, tapi kalau polisi dihujat memang karena salahnya, ya saya sakit dada gitu, nggak bisa bernafas. Sakit Gitu. dada ya kan. Iya. Ya, jadi ini bisa panjang bisa pendek, tergantung daripada kehebatan Cara daripada penanganannya. Polri melakukan penyidikan yang benar. Tapi gimana caranya yang 8 kemarin ketangkep Om kalau gitu? 8 sudah ditangkap ya. Begitu ditangkap kan ini kan sampai sekarang kalau di media kan mereka menarik, tidak ngakui. Iya, makanya. Tapi mudah-mudahan saja, mudah-mudahan ya, hakim di dalam memvonis, jaksa di dalam menuntut, ini ada bukti yang tidak bisa dielakkan oleh mereka. Kenapa bukti itu tidak sebarkan ke masyarakat? Nah, inilah yang kita mohon humas dari pengadilan menjelaskan, karena rakyat harus tahu supaya pengadilan tidak dicap nggak beres. Pengadilan misalnya mengatakan bahwa ini yang bicara itu adalah DNA-nya, sidik jarinya, CCTV-nya, sehingga nggak bisa mungkir di dalam pembantahan boleh, tetapi bukti ini yang ngomong. Nah, siapa yang harus menjelaskan itu? Karena ini sudah menyangkut vonis, hakim yang harus menjelaskan itu, pengadilan. Tidak salah Mahkamah Agung menjelaskan ini, apa ini, rakyat ingin tahu. Karena hakim itu miliknya rakyat. Jadi kita nunggu nih Om sekarang. Ya, kita tunggu, sabar aja lah. Waduh, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J terkait dengan kasus Vina Cirebon. Waduh, ini banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, banyak sekali pengetahuan baru yang bisa kita serap, teman-teman ya. Utamanya tentang membuat orang menjadi tersangka dan penangkapan seseorang itu ternyata harus punya alat bukti, teman-teman. Dan memang kasus Vina Cirebon ini agak rumit karena sudah berapa tahun lalu, teman-teman, dari 2016 apa ya, kalau nggak salah ya. Dan ya kita doakan semoga kasus ini cepat selesai, semoga semuanya segera terang benderang, semoga semuanya terbuka dengan lebar terkait itu pelaku dan segala macamnya agar korban dan keluarga mendapat keadilan, teman-teman ya. Dan kita doakan semoga seluruh korban mendapat tempat di sisinya, teman-teman. Oke, mungkin akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.